Bangun jam 4 pagi merupakan hal biasa bagi seorang prajurit. Baik dari bangun tidur, sembahyang, bahkan mandi pun mereka lakukan dengan disiplin. Kekuatan fisik untuk seorang prajurit memang sangat diperlukan. Oleh sebab itu setiap pagi siswa melakukan olahraga pagi bersama. SPN Singaraja ini didirikan tahun 1961 dan mulai operasional tahun 1963. Lokasi SPN Singaraja beralamatkan di Jalan Skip nomor 1 Singaraja. Siswa SPN Singaraja dari tahun 1963 sampai sekarang sudah mencetak hasil didik sebanyak kurang lebih 17.773 orang. Ini meliputi 5 angkatan pendidikan Tamtama dari tahun 63 sampai 66, kemudian 18 angkatan pendidikan Bintara reguler dari tahun 77 sampai 99, kemudian 22 angkatan pendidikan pembentuk ini dari tahun 82 sampai 2003. Untuk visi dari lembaga pendidikan SPN Singaraja ini adalah mewujudkan personil Polri yang memahami jati dirinya sebagai insan Polri, yakni memiliki integritas moral yang tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian, dan profesional dalam penerapannya, serta didukung dengan kondisi jasmani yang semata. Dan visinya adalah 1. Membentuk masyarakat umum untuk menjadi personil Polri, tentunya melalui pendidikan kepolisian. Yang kedua, meningkatkan kualitas hasil didik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian dengan standar atau target atau program yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Yang ketiga adalah memberikan pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian kepada pengemban fungsi kepolisian atau pengemban tugas-tugas Kamtibmas. Pendidikan di SPN Singaraja ini dibiayai seluruhnya oleh negara, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan di sini diberikan uang saku, ya meskipun kecil ya cukup lah untuk usia di wilayah Singaraja. Adapun tenaga pendidik atau instruktur yang ada ini direkrut dari personil Polda Bali. Sekarang jumlahnya ya 201 orang. Sistem belajar mengajar meliputi sistem pengajaran yang tujuannya untuk memberikan pemahaman materi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian, di mana SPN ini lebih mengembangkan metode tutorial terhadap mata pelajaran yang bersifat teoritis dan memperbanyak drill-drill terhadap pelajaran yang bersifat praktek. Lalu sistem pelatihan dengan tujuan
untuk memberikan keterampilan agar hasil didik SPN siap pakai. Dalam pendidikan pembentukan bintara yang sekarang ini sedang dilaksanakan adalah program 11 bulan dengan pola 551. 5 bulan di lembaga pendidikan untuk melaksanakan pendidikan pembentukan dasar kepolisian, kemudian 5 bulan lagi kegiatan magang di kesatuan kewilayahan, Polres atau Polsek, dan 1 bulan adalah kegiatan pembuatan yang nanti dilaksanakan di SPN Singaraja. Untuk siswa di sini ya, bagi yang tidak lulus ya dikeluarkan. Ya, kalau dari waktu yang telah disiapkan 12% ya tidak berturut ya, tidak mengikuti pelajaran, dikeluarkan, atau 5% tidak mengikuti pelajaran secara berturut atau karena mental. Ini yang tantangan ya, yang pakai itu ya. Fasilitas pendidikan ini meliputi ya, di SPN ini memiliki 13 barak yang dapat menampung 1.000 orang. Kemudian sekarang sedang dibangun 1 barak lagi yang nantinya dalam akhir tahun 2003 ini dapat mencapai 1.200 orang. Kemudian juga fasilitas ruang kelas sebanyak 21 kelas, kemudian fasilitas latihan yang meliputi lapangan tembak 2 tempat, gedung olahraga ini bisa dipakai untuk main voli, bulu tangkis, kemudian gedung dulu, kemudian tower serbaguna yang dipakai untuk latihan mountaineering. Juga kita punya gedung pertemuan yang dipakai apabila ada acara siswa pengantar tugas. Pelaksanaan di lapangan, pada saat prakteknya kita awali dengan pengambilan apel, kemudian doa demi keselamatan kita bersama, karena kita tidak menginginkan hal-hal yang negatif terjadi di lapangan. Kemudian sebelum pemberian itu diberikan juga teori oleh Gadik atau tenaga pendidik, kemudian diberikan praktek atau contoh oleh Gadiknya berupa peragaan. Selanjutnya siswa melaksanakan latihan kering sebelum menggunakan peluru tajam. Setelah mahir menggunakan latihan kering itu, baru dilanjutkan dengan praktek. Atau secara keseluruhannya kita awali dari pelajaran menembak ini adalah mulai dari pelajaran teori, seperti saya jelaskan tadi, 10 jam pelajaran atau 5 kali pertemuan. Kemudian latihan dasar persiapan menembak atau LDPM. Dalam hal ini diberikan latihan sikap-sikap bagaimana seorang siswa Bintara Polri itu bisa menggunakan senjata, sikapnya bagaimana, sehingga ditanamkan kebiasaan yang baik dan tetap. Kemudian latihan membidik. Latihan membidik ini banyak cara, ada menggunakan balok bidik dan juga kotak bidik. Di balok bidik, kotak bidik ini sangat menentukan mahir tidaknya nanti siswa menggunakan senjata. Jadi merupakan dasar, sehingga mereka bisa membuat gambar pejera dan garis pejera. Tahap pertama, konsentrasi, kita kunci. Buka magasin, dan tegangkan kembali, dan tembakan. Kanan, kiri, kanan, out tetap bidik, Jangan kanan. terus.
Tujuan daripada teknik pemborgolan adalah dalam rangka nanti setelah siswa menjadi polisi melaksanakan tugas di lapangan untuk memborgol tahanan, kemudian kedua bisa untuk mempertahankan diri atau membela diri. Jadi teknik satu pemborgolan, kemudian yang kedua ada teknik pemukulan, kemudian yang ketiga teknik nangkis. Itu nangkis dari serangan lawan. Harapan saya ke depan ya sudah barang tentu yang positif ya. Jadi harapan saya jauh lebih baik dari kami-kami. Kemudian sehingga tujuan daripada Polri ini memang betul-betul bisa terwujud. Luruskan tangan, lanjutkan buat tahanan. Ya, lepaskan. Tujuan daripada judo dan bela diri Polri ini diberikan adalah yaitu untuk mematahkan serangan lawan. Jadi beda dengan yang ini adalah judo ini adalah untuk mematahkan serangan lawan, untuk terus dilanjutkan. Jadi tidak untuk membunuh lawan tapi untuk mematahkan serangan lawan. Laporan, selesai. Lapor, tentang di. Kanan kirinya kosong, komplain, angkat tangan. Siswa ini dari awal makan pagi adalah pukul jam 6 dengan menu yang sudah disesuaikan oleh pimpinan yang disetujui oleh kesehatan oleh dokter yang khusus dokter SPN Singaraja. Menu yang disusun oleh dokter itu kami sudah berusaha untuk memenuhi. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang. Makan siang beginilah, mungkin ada sayur supnya, daging ayamnya, kerupuk, kemudian buah. Kemudian kalau umpamanya makan siang itu kebetulan menunya lain, mungkin ikan lautnya siang, kemudian ayamnya sore gitu, terbalik. Kalau makan sore itu biasanya kita kurangi tempenya aja, tahunya masuk, atau tahunya kita kurangi, tempenya kita masukkan. Buah tetap kita pakai untuk makan sore. Kemudian menu makan sore agak berubah sedikit, cuma 200 gram. Banyak hal yang harus dipelajari sebagai seorang polisi. Selain mendapatkan pelajaran di ruang kelas, mereka lebih sering melakukan praktek di lapangan.
Untuk pergantian tugas jaga, siswa dilatih bagaimana cara serah terima pergantian tugas. Laporan hasil penanganan saat berangkat. Siswa dilatih bagaimana cara mengawal tahanan yang benar, penggeledahan, dan teknik pemborgolan. Dalam hal ini tawanan diperankan oleh siswa. Mengawal tahanan juga salah satu tugas dari seorang polisi. Tolong didulukan. Unjuk rasa atau demonstrasi masyarakat yang menuntut keadilan tidak pernah lepas dari tugas polisi. Siswa juga dilatih cara menghadapi amukan massa dan meredam massa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Skenario dibuat berdasarkan permasalahan nyata yang sering terjadi. Dalam latihan, masyarakat diperankan oleh siswa. Lawan. Janji mulu. Tidak. Orang itu bikin rusuh kampung kami. Nah, biar ini saja yang melihat supaya kan biar dari saudara-saudara. Baik. Tidak seperti ini dengan tapi bagaimana warga kami minta supaya dihakimi sendiri. Nah, oleh sebab itu kita negara hukum. Kunci mana Pak? Saya masuk menjadi seorang anggota Polri, yaitu selain merupakan cita-cita saya dari sejak kecil, dan itu saya ingin mengabdikan diri saya kepada negara dan bangsa melalui anggota polisi. Harapan saya setelah menjadi seorang anggota polisi yaitu bisa mengembalikan citra polisi Republik Indonesia menjadi lebih baik. Cita-cita saya kan dari dulu ingin membakti kepada nusa dan bangsa. Ya, menurut saya Polri lah tempat terbaik bagi saya untuk membela dan bangsa. Karena bagi saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada negara karena saya melihat negara sudah memberikan banyak kepada saya. Harapan saya mungkin untuk generasi mendatang haruslah mempunyai pandangan berbakti kepada nusa dan bangsa melalui anggota Polri ini, karena kita nggak bisa memberikan apa-apa bagi negara ini selain berbakti kepada nusa dan bangsa itu.
Motivasi yang pertama yaitu mengabdi kepada bangsa dan negara dan menegakkan hukum. Harapan depannya yaitu yang dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Harapan ke depan supaya di depan lebih maju dari sebelumnya. Harapan ke depan kepada adik-adik pemuda-pemudi agar belajar dengan giat agar dapat mengikuti pendidikan seperti saya ini. Siswa SPN berasal dari berbagai daerah, sehingga kerinduan akan kampung halaman mereka habiskan 1 minggu sekali. Selain itu mereka juga diberi kebebasan untuk menghirup udara luar setiap 1 minggu sekali atau dengan istilah pesiar.